Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 11 April 2021, berjudul Pikiran Harus Diberi Makan dengan Makanan Suci. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Pena Inspirasi menjelaskan cara bagaimana pikiran harus diberi makan dengan makanan suci sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, untuk supaya bisa menjadi bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, memberi makan pikiran dengan makanan yang suci adalah dengan cara melatih pikiran pada kebenaran firman Allah dan selalu memeriksa diri dan berlutut meminta Allah untuk menerangi pikiran kita. Pikiran harus dilatih pada kebenaran firman Allah. Kalau tidak, maka pikiran akan menjadi lemah. Kita harus memeriksa untuk diri kita sendiri dan belajar alasan iman kita oleh membandingkan kitab dengan kitab. Ambillah Alkitab dan dengan berlutut mintalah Allah menerangi pikiranmu. Kedua, memberi makan pikiran dengan makanan yang suci adalah dengan cara mendidik hati dan pikiran untuk menjadi tetap tabah dalam Allah, dan setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Pikiran harus didisiplin, dididik, dilatih. Karena manusia harus melayani Allah dalam cara-cara yang tidak selaras dengan kecenderungan bawaan lahir manusia itu. Sering pelatihan dan pendidikan seumur hidup harus dibuangkan supaya seseorang boleh menjadi pelajar dalam sekolah Kristus. Hati harus dididik untuk menjadi tetap tabah dalam Allah. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketiga, memberi makan pikiran dengan makanan yang suci adalah dengan bergantung pada Kristus sebagai mata air, sumber kebahagiaan yang selalu memancar setiap hari untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang lain mengira bahwa pikiran harus selalu dalam keadaan lentur, siap untuk menciptakan hiburan dan rekreasi baru supaya sehat. Mereka belajar bergantung kepada kegembiraan, dan tanpa itu mereka akan gelisah. Mereka ini bukan orang Kristen yang benar. Mereka juga berada pada ekstrim yang lain. Prinsip kekristenan yang benar membuka di hadapan semua orang sumber kebahagiaan yang tingginya, dalamnya, panjangnya, dan luasnya tidak dapat diukur. Adalah Kristus di dalam kita, mata air yang memancar ke kehidupan yang kekal. Kristuslah mata air yang senantiasa memancarkan air dan yang tidak pernah kering, dari mana orang Kristen boleh minum. Keempat, memberi makan pikiran dengan makanan yang suci adalah berusaha dengan tekad yang kuat untuk menjaga pemikiran agar tetap berpusat pada Yesus dan melakukan penurutan pada Kristus, dan semua kebiasaan harus dikendalikan Allah. Pemikiran-pemikiran jahat membinasakan jiwa. Kuasa Allah yang mengubah hati, membersihkan, dan memurnikan pemikiran. Kecuali berusaha dengan tekad yang kuat untuk menjaga pemikiran tetap berpusat pada Kristus, maka kasih karunia tidak akan nyata dalam hidup. Pikiran harus terlibat dalam peperangan rohani. Setiap pemikiran harus dibawa kepada penurutan pada Kristus. Semua kebiasaan harus dikendalikan Allah. Kelima, memberi makan pikiran dengan makanan yang suci adalah dengan melatih pikiran untuk tidak ragu-ragu dan selalu berlandaskan pada prinsip Alkitab dalam membuat setiap keputusan. Pikiran harus dilatih melalui ujian-ujian harian ketaatan moral, dalam pengertian tuntutan benar dan kewajiban di atas kecenderungan dan kepelesiran. Pikiran yang dilatih seperti itu tidak akan ragu-ragu dan goncang antara benar dan salah, seperti alang-alang yang bergoyang ditiup angin. Tetapi secepatnya masalah ada di hadapan mereka langsung melihat bahwa prinsip terlibat, dan secara insting mereka memilih yang benar tanpa memperdebatkan lama masalah itu. Mereka setia sebab mereka telah melatih diri mereka dalam kebiasaan setia dan benar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.